Klaim adanya keterlibatan ISIS baru dikeluarkan oleh pihak Amerika Serikat. Kan aneh ya, kok malah Amerika yang bersikeras menyalahkan ISIS? Pertanyaannya, dari mana Amerika Serikat itu bisa tahu bahwa akan ada penyerangan? Halo semua, makasih udah nonton. Sorry ganggu waktu santai kalian. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 22 Maret 2024, terjadi penembakan massal di kota Moskow yang mengakibatkan 143 orang meninggal dunia dan ratusan orang terluka. Setidaknya itu data yang ada sampai video ini direkam. Mungkin akan ada penambahan mengingat jumlahnya terus bertambah. Kejadiannya ini terjadi sesaat sebuah konser baru mau dimulai yang diadakan di gedung konser Crocus City Hall di kota Moskow. Sekelompok orang tiba-tiba menyerang dan menembaki penonton yang datang di konser itu secara membabi buta. Kejadiannya ini terjadi setelah beberapa hari Presiden Vladimir Putin dinyatakan menang pemilu pemilihan presiden. Apakah ini semua ada kaitannya? Dan apakah ada kelompok yang nggak suka sama Putin di Rusia? Lalu sebenarnya siapa nih pelaku sesungguhnya? Kita bahas ini di Mysterical. Jadi awalnya sebuah grup band rock asal Rusia yaitu Picnic berniat mengadakan konser di gedung Crocus City Hall. Ini memang gedung yang biasa digunakan untuk mengadakan konser. Mereka mengadakan konser pada 22 Maret dengan tiket yang terjual 9.000 tiket. Ini sedikit melebihi kapasitas gedung tersebut yang hanya 6.000 kursi. Yang artinya gedung ini bakalan terisi full. Konsernya sendiri akan diadakan jam 8 malam waktu Moskow. Namun seperti pada umumnya lah, konser tersebut agak sedikit ngaret, sama kayak di Indo. Jadi ketika sudah jam 8 malam waktu setempat, band ini tuh udah siap-siap mau tampil dalam beberapa menit lagi. Lalu sekelompok pemuda bersenjata dengan penutup wajah mendatangi konser itu yang terpantau dari CCTV sekitar jam 8 malam. Mereka langsung naik dan menembaki para penonton secara acak. Pokoknya siapa yang mereka lihat, mereka dor. Dalam beberapa video menunjukkan kepanikan yang terjadi di ruang konser dan para penonton ini berhamburan berlari menghindari aksi teror, lalu keluar dari gedung ataupun pintu darurat. Rekaman juga menunjukkan beberapa orang yang bertahan dan mencoba membungkuk untuk menghindari tembakan. Ada juga yang terluka dan menahan sakit dari timah panas tersebut. Terlihat orang-orang yang berada di panggung menunduk dan merangkak sambil mencari jalan untuk keluar. Personil band Picnic sendiri selamat dari kejadian ini karena mereka masih berada di ruangan ganti saat penyerangan itu dilakukan. Dalam rekaman diketahui ada 4 orang pelaku yang melakukan penyerangan. Mereka juga menggunakan bom molotov dan cairan yang mudah terbakar yang menyebabkan gedung Crocus City Hall terbakar dan atapnya runtuh. Tidak lama dari penyerangan itu, polisi dan pasukan khusus tiba di lokasi TKP untuk melakukan evakuasi korban dan mengejar teroris yang memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Jadi terorisnya itu berhasil untuk melarikan diri. Ambulans berdatangan untuk membawa seluruh korban ke rumah sakit. Pemadam kebakaran juga dikerahkan untuk mengatasi api yang berkobar dari gedung Crocus City Hall. Lalu polisi dan pasukan khusus mengamankan area sekitar gedung dan mulai melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. Dikarenakan adanya laporan pelaku berhasil melarikan diri, otoritas Moskow meningkatkan pengamanan di seluruh area kota. Sampai video ini dibuat, setidaknya ada 143 korban yang meninggal dunia dari kejadian itu. Ini bakalan terus bertambah sampai seluruh proses evakuasi selesai dilakukan. Banyak dari korban yang meninggal di tempat akibat serangan senapan dan juga para pelaku melemparkan bom dan granat ke arah ribuan penonton. Beberapa korban juga mengalami sesak nafas yang diakibatkan dari menghirup udara atau menghirup asap kebakaran yang terjadi di lokasi. Apalagi kapasitas dari gedung tersebut yang mencapai 6.000 kursi. Ini tentunya menyulitkan petugas untuk melakukan evakuasi. Kurang dari 24 jam penyerangan,
unit anti-terorisme dari Dinas Keamanan Federal Rusia, FSB, berhasil menangkap 11 orang pelaku teror yang 4 diantaranya termasuk penyerang di gedung konser. Menurut keterangan dari seorang anggota parlemen Rusia, Alexander Kenstein, penangkapan terjadi di wilayah Bryansk, sekitar 340 km barat daya dari kota Moskow. Ia mengatakan bahwa sempat terjadi pengejaran pelaku menggunakan mobil, serta adanya kontak baku tembak. Kemudian mobil tersebut ditembak dan berhasil terbalik dan menangkap 1 teroris di dalam mobil, dan sisa lainnya kabur ke arah hutan. Pasukan Rusia terus mengejar dalam hutan dan menangkap 1 orang lagi pada pukul 4 pagi waktu setempat. Dari hasil penggeledahan di dalam mobil ditemukan pistol, magazin senapan serbu, dan juga paspor Tajikistan. Penangkapan terus berlanjut pada hari yang sama hingga Dinas Keamanan Federal Rusia mengumumkan penahanan 11 tersangka lainnya. Kepala FSB melaporkan kepada Presiden Vladimir Putin bahwa pihaknya sedang berupaya mengidentifikasi basis kaki tangan para pelaku. Seorang pelaku yang ditangkap kemudian diinterogasi dan mengatakan bahwa ia melakukan kejahatan itu demi uang dan merinci telah dijanjikan 500.000 rubel atau lebih dari 85 juta untuk melakukan kejahatan tersebut. Dan ia juga mengaku sudah ditransfer setengah dari uang yang dijanjikan. Ia juga mengatakan bahwa ia mendapatkan pesan dari orang yang tidak ia kenal sama sekali yang menghubunginya melalui Telegram dan menyuruhnya untuk mengatur persiapan senjata untuk para penyerang. Serangan tersebut merupakan serangan yang paling mematikan di Moskow setidaknya selama 10 tahun terakhir. Agak kaget juga dengan penyerangan ini, soalnya kayak membangunkan singa yang sudah lama tidur. Nggak tahu juga sih bakalan gimana ke depannya, apakah bakalan ada perang besar? Ya, soalnya kan ini Om Putin, bos. Ini kayak nggak main-main gitu. Kelompok terorisme ISIS Khorasan mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Mereka membuat sebuah pernyataan singkat yang diterbitkan oleh kantor berita yang berafiliasi dengan mereka di Telegram pada Sabtu 23 Maret. ISIS Khorasan merupakan cabang kelompok ISIS yang berbasis di Afghanistan. Kelompok ini sendiri sudah melakukan berbagai serangan teror. Yang terakhir, mereka melakukan pemboman ganda di Iran yang menewaskan hampir 100 orang. Ada beberapa teori mengapa ISIS melakukan penyerangan terhadap Rusia. Dr. Colin Craig dari Soviet Center, yaitu sebuah kelompok penelitian yang berbasis di Washington, mengatakan ISIS sering mengkritik Putin dalam propagandanya. Michael Kugelman dari Wilson Center juga menambahkan bahwa ISIS melihat Rusia dalam kegiatan yang sering menindas umat muslim, seperti intervensi Moskow di Afghanistan, Chechnya, dan Suriah. Kayak ada bau-bau Amerika gitu di sini. Presiden Putin sendiri bersumpah akan melakukan pembalasan atas penembakan massal yang terjadi. Ia mengatakan kepada teroris, pembunuh, dan bukan manusia akan menghadapi nasib buruk, yaitu berupa pembalasan dan pelupaan. Ia juga mencurigai Ukraina sebagai dalang dari penyerangan tersebut, dikarenakan kondisi kedua negara yang masih sedang berperang, dan penangkapan 4 orang pelaku yang sedang melakukan perjalanan menuju Ukraina dengan melewati perbatasan yang infonya ada akses untuk kabur. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где по предварительным данным для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Всего задержано 11 человек. Putin bahkan tidak menyebutkan kelompok ISIS pada pidatonya. Ia benar-benar menuduh Ukraina dalam penyerangan itu. Ukraina sendiri membantah tuduhan sebagai dalang penyerangan itu. Melalui asisten presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, dalam sebuah pernyataan di X, menggarisbawahi bahwa Kiev saat ini sedang berperang dengan Moskow selama lebih dari 2 tahun. Dan bahwa perang Rusia-Ukraina akan diputuskan hanya di medan perang. Ia mengatakan bahwa serangan teroris tidak menyelesaikan masalah apapun. Namun justru sebaliknya, dalam pernyataan intelijen pertahanan Ukraina mengklaim bahwa penembakan itu sebagai provokasi yang direncanakan dan disengaja oleh Badan Khusus Rusia atas perintah Presiden Rusia Vladimir Putin, yang dengan tujuan adalah untuk membenarkan serangan yang lebih banyak terhadap Ukraina
dan untuk memobilisasi total orang-orang yang ada di Rusia untuk membenci Ukraina. Presiden Ukraina Zelensky juga membantah serangan itu. Ia menuduh serangan tersebut merupakan upaya Putin dan para letnannya untuk mengalihkan kesalahan ke Ukraina sambil memperlakukan rakyat mereka sendiri sebagai barang yang bisa dibuang. Ia mengatakan, mereka Rusia membakar kota-kota kami dan mereka berusaha menyalahkan Ukraina atas penyerangan di negara mereka. Jadi kayak makin bingung nih, siapa nih yang sebenarnya yang salah? Amerika Serikat sebelumnya sudah memperingatkan Rusia akan adanya potensi penyerangan yang akan dilakukan kelompok teroris. Pejabat AS mengeluarkan pernyataan tersebut pada 7 Maret 2024. Selain disampaikan terbuka, peringatan tersebut juga diberitahukan secara tertutup kepada pejabat Rusia. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, Adrian Watson, mengumumkan secara publik bahwa awal bulan ini pemerintah AS mendapatkan informasi tentang rencana serangan teroris di Moskow yang berpotensi menargetkan kumpulan massa termasuk konser. Pertanyaannya, dari mana Amerika Serikat itu bisa tahu bahwa akan ada penyerangan? Apakah mereka terlibat di dalamnya? Adrian Watson menyatakan bahwa pemerintah Presiden Joe Biden mematuhi kebijakan duty of warn yang sudah lama dijalankan. Dengan kebijakan itu, pemerintah AS memberi peringatan kepada negara atau kelompok lain apabila menerima informasi intelijen terkait rencana penculikan atau pembunuhan dalam eskalasi atau jumlah yang besar. Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mempertanyakan bagaimana AS bisa mengetahui akan adanya serangan tersebut. Menurut Zakharova, AS seharusnya segera meneruskan informasi ke Moskow atau lebih baik diam. Ia juga mempertanyakan kesimpulan AS yang begitu yakin bahwa Ukraina tidak terlibat dalam serangan tersebut. Menurutnya, atas dasar apa Washington menyimpulkan bahwa seseorang tidak bersalah di tengah tragedi yang sedang berlangsung? Amerika Serikat yakin bahwa penyerangan tersebut dilakukan oleh kelompok teroris ISIS karena mereka telah mengumpulkan informasi intelijen pada bulan Maret bahwa ISIS Khorasan telah merencanakan serangan terhadap Moskow setelah sebagian besar rencana di Eropa digagalkan. Laporan berita Rusia mengidentifikasi bahwa orang-orang bersenjata itu sebagai warga negara Tajikistan, bekas Uni Soviet di Asia Tengah yang berbatasan langsung dengan Afghanistan. Sebanyak 1,5 juta orang Tajik pernah bekerja di Rusia dan banyak di antara mereka memiliki kewarganegaraan Rusia. Banyak kelompok garis keras Rusia menyuruhkan tindakan keras terhadap migran Tajik. Tetapi Putin tampaknya menolak gagasan tersebut. Dia mengatakan tidak ada kekuatan yang mampu menabur benih beracun berupa perselisihan, kepanikan, atau perpecahan dalam masyarakat multi etnis kita. Yang artinya dia tidak ingin membuat adanya perang saudara dengan negara bekas Uni Soviet tersebut. Saling tuding-menuding dan kecurigaan ini akan terus memanas. Karena dugaan kuat yang mengarah pada ISIS sebagai aktor nyatanya masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Sebab pengakuan terhadap serangan teror di Moskow tidak disampaikan langsung oleh ISIS, melainkan oleh saluran komunikasi pusat milik ISIS di Telegram. Dan media massa Rusia juga belum menyebutkan apapun mengenai keterlibatan ISIS terhadap aksi teror di Moskow. Klaim adanya keterlibatan ISIS baru dikeluarkan oleh pihak Amerika Serikat. Kan aneh ya, kok malah Amerika yang bersikeras menyalahkan ISIS, sedangkan Rusia belum mengeluarkan pernyataan apapun. Tidak sedikit warganet di berbagai media sosial menyangkut pautkan peristiwa ini sebagai pemicu adanya Perang Dunia Ketiga. Alasannya jelas, ada teka-teki yang masih belum terjawab antara serangan teror tersebut dan peran Amerika Serikat, Ukraina, kelompok ISIS, bahkan Rusia itu sendiri. Siapakah pelaku sebenarnya? Oke coy, kayak gitu aja lah video kali ini. Semoga informasi ini tuh bisa menemani waktu santai kalian dan juga mengisi otak kalian dengan sejumlah pertanyaan. Sekali lagi, makasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pamit dulu.